Katanya 2045 Indonesia ini masuk ke generasi emas, di mana anak-anak mudanya lebih banyak dibanding generasi yang senior-senior. Tapi gua bilang ini akan menjadi masalah serius kalau kalian nggak dengar video ini dan kalian nggak belajar soal ini. Kita akan masuk ke dalam satu krisis atau satu era di mana kita akan punya yang namanya krisis petani. Ketika kita punya krisis petani, kita akan punya namanya krisis pangan. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Kalian nggak tahu ya, relate atau tidak dengan penjelasan gue di video ini. Kalau teman-teman yang nonton video ini, orang tua kalian itu bertani atau orang tua kalian punya kebun, kebanyakan dari kalian, gue sangat-sangat yakin orang tua kalian akan bilang, ya udahlah nih, ayah atau bapak sekolahin kamu kuliah, kamu sarjana, kamu habis itu kerja ke kota. Jarang banget ada yang bilang, kamu harus terusin usaha bapak ya, supaya ini usahanya terus bisa beranak cucu sampai turunan ke berapa gitu. Jarang banget. Ketika gue datang ke daerah dan gue ngobrol sama mereka, ternyata mereka ini udah sakit hati dengan bisnis itu. Mereka tuh udah berkebun tuh tapi kesel gitu ya. Aduh, mereka tuh kayak ngerjainnya tuh bersungut-sungut gitu ya. Ini bisnis udahlah kayaknya nggak bisa lah. Gue cari nih solusinya nih. Kenapa nggak bisa? Ternyata mereka itu selalu bermasalah dengan yang namanya supply chain. Mereka itu habis panen, udah gitu mereka jualnya kemana? Ke pengepul. Begitu aja terus jualnya ke pengepul. Jadi harga mereka selalu di tangan pengepul. Masa depan mereka tuh di tangan pengepul. Pengepul lagi mau kasih harga tinggi, ya tinggi. Pengepul lagi nggak mau kasih harga tinggi, ya turun. Udah gitu bermasalah dengan yang namanya demand. Jadi demandnya ini nih kadang ada, kadang enggak. Kadang ada, kadang enggak. Enggak cuman itu, ada juga mafia-mafianya. Jadi menurut gue ini kompleks. Tapi di video ini akan gue coba jelasin secara sederhana ya. Poin-poin apa yang menurut gue kritikal dan harus diselesaikan. Kenapa? Karena kalau enggak, ini anak-anak muda zaman sekarang, mereka pasti udah nggak mau lagi berbisnis menjadi petani. Mereka nggak mau lagi berbisnis di perkebunan. Nggak mau. Mendingan maaf ya. Mendingan mereka jadi tiktoker. Mendingan mereka jadi tiktok afiliator. Tinggal taruh keranjang kuning, bikin konten like. Nggak salah, dengan itu tuh nggak salah. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau semua orang, anak-anak mudanya berpikir seperti itu, tidak ada lagi yang namanya regenerasi petani. Kalau tidak ada regenerasi petani, akhirnya lahan-lahan kita, lahan lumbung-lumbung padi kita, perkebunan kita yang dulunya itu menghasilkan produk-produk yang kita konsumsi, nanti lama-lama sama orang tuanya dijual. Udahlah, apalah anak gue yang penting udah bisa ngasilin uang sendiri, udah bisa kasih bapak mamanya uang lewat konten, lewat bisnis apa yang ada di kota dan lain-lain. Udahlah, lahannya dijual aja lah. Buat apa? Buat properti. Dia jual buat apa? Ya buat pembangunan, buat mall, buat apartemen, apapun. Nanti lama-lama kita punya produksi pangan, kita punya produksi pertanian dan perkebunan kita ini kan jadi makin lama makin kurang. Lahannya berkurang, orang-orang yang main ke sana juga berkurang. Orang yang mau main pun jadi males. Aduh, lahannya udah dikit juga. Orang yang niat sekalipun aja jadi kayak nggak jadi. Lama-lama makin kecil sampai ujung-ujungnya apa? Pertumbuhan masyarakat kita kan terus bertambah. Setiap hari berapa juta orang sih yang lahir? Berapa bayi yang lahir? Terus bertambah. Satu orang kan sekarang, kan kita tahu ya, pemerintah punya namanya program keluarga berencana anak 2 gitu. Tapi ada aja yang anaknya 4, 5, 6, 7. Gini ya, kalau kalian nggak ngerti konsep ekonomi, kalian nggak ngelihat secara besar gitu ya, kenapa pemerintah bilang udah cukup aja 2? Gini, ketika jumlah masyarakat kita sangat-sangat banyak, tapi produksi pangan kita makin lama makin menurun, nanti ujung-ujungnya apa? Kan kita krisis pangan. Setelah kita krisis pangan, yang dilakukan pemerintah, satu-satunya solusi adalah impor. Kita impor aja dari luar negeri, kita impor aja dari beras dari Vietnam, kita impor beras dari Thailand, kita impor ikan. Kemarin tuh ada berita tuh lucu tuh, impor ikan dari Cina. Padahal kita negara kepulauan, dijualnya di Pati. Ikannya 17.000 harga jualnya. Nelayan tangkap di Pati aja itu 20.000. Artinya dia ngimpor harga 15.000. Ini aja udah mulai kejadian. Jangan sampai 20 tahun ke depan makin menjadi-jadi. Makanya kenapa gua getol banget ngomongin ekspor. Kenapa gue bilang ekspor? Kenapa nggak jual lokal aja? Kok harusnya kan bisa jual lokal. Gini, kalau kita jual lokal, ya begitu-gitu aja. Kita lihat berapa puluh tahun yang lalu ya, saat ini petani-petani kita juga kalau panen jualnya lokal, tapi gitu-gitu aja kan. Yang konsumsi juga gitu-gitu aja kan. Ada 7 miliar orang di dunia ini ya sebenarnya bisa mengkonsumsi produk kita. Ini yang harus dibuka nih matanya nih, supaya kalian bisa ngeliat ada peluang di Afghanistan, kalian peluang di Pakistan, kalian lihat peluang di A, B, C, D, F, G. Sapu lidi aja dari teman-teman komunitas bisa ekspor, mereka bisa berhasil ekspor ke India, Pakistan, Bangladesh. Satu orang bisa ekspor 400 kontainer setahun. Anda nanti kita undang orangnya. Jadi ini yang gue pengen bilang
bilang ke kalian. Nah, selanjutnya masalahnya apa sih yang harus diselesain? Yang pertama adalah masalah soal supply chain. Petani selalu jualnya ke pengepul. Habis itu pengepul jualnya kemana juga petani mah nggak tahu. Kenapa akhirnya kita hadirkan Bisa Ekspor untuk mengedukasi anak-anak muda? Kalau kita mengedukasi petaninya, maaf ya, udah beda generasi. Kita ngajarin dia, bapak harusnya jualnya ke, kayaknya produk bapak lakunya ke Jepang nih. Bingung dia. Yang harusnya diajarin siapa? Anak-anaknya. Tapi anak-anaknya juga kadang-kadang mungkin udah terlalu kena distract sama sosial media kali. Mereka jadi kayak, adalah nggak fokus lah, bla 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 lah, mentalnya juga nggak kuat dan lain-lain. Ya gimana ya, gue sih akan tetap fight untuk membuat anak-anak muda mengerti soal ini. Kalau enggak, ini krisisnya satu Indonesia akan ngalamin. Jadi pertama adalah masalah supply chain, masalah opportunity yang nggak pernah kebuka. Nah sekarang gue kasih nih ke kalian nih, produk kentang tuh laku nih Korea nih, jahe nih laku nih di Cina nih. Itu yang sebenarnya gue buka. Ada step-stepnya, itu kan udah gue edukasi dan gue ajarin di Bisa Ekspor. Gak mungkin dong seorang satu, makanya kita bikin aplikasi yang bisa diakses sama masyarakat. Itu satu masalah supply chain. Yang kedua, ini masalah soal financing, masalah soal modal. Apakah Julio di sini datang untuk tiba-tiba ngasih modal ke kalian? Ya, nggak gitu konsepnya. Tapi yang gue lakukan hari ini adalah kita mencoba bekerja sama dengan beberapa investor besar, bukan untuk invest di gua, bukan untuk invest di Bisa Ekspor, tapi untuk berinvestasi di produk-produk lokal. Makanya gue pengen orang-orang di daerah, mereka juga punya entitas, mereka nggak perorangan, mereka juga minimal punya CV, atau kita tahu saat ini pemerintah sudah buka yang namanya PT perseorangan. Satu orang bisa bikin PT. Harus ada badan hukumnya. Kalau misalnya kalian unlegal atau perusahaan kalian berbisnis tapi nggak ada legalnya, kalian nggak bisa growing aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian nggak akan pernah bisa dapat kredit. Kita tahu kredit ini akan dipakai sama orang-orang untuk mereka bisa naik level. Gimana caranya kalian bisa dapat kredit kalau kalian unlegal, tidak ada dasar hukumnya, nggak ada badan hukumnya? Orang juga takut berinvestasi di sana. Gue kemarin pergi ke Dubai, kita ngobrol dengan beberapa royal family investor di sana. Mereka tertarik sekali untuk invest di Indonesia. Gue bilang, you mau nggak invest misalnya di kebun apel? You mau nggak invest misalnya di tengkeh? Karena banyak juga dari Dubai mereka impor hal seperti itu dari Indonesia. Mereka mau. Tapi mereka invest ke siapa? Unlegal, nggak ada legalnya, nggak ada badan hukumnya. Takut mereka juga. Perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha, petani-petani di Indonesia ini minimal mereka udah punya legalitas. Jangan independen. Tapi gue yakin kalau gue ngomong ini orang bilang, ya gimana bikin legalitas? Orang kita jualnya cuma gitu-gitu aja. Ini kan think tanknya nggak enak gitu loh. Ini kan jadi telur apa ayam, mana dulu yang mesti diselesain? Ya selesain dua-duanya. Makanya yang bisa mengambil alih peran ini adalah anak-anak muda Indonesia, anak-anaknya petani. Gua cuman bisa mengedukasi, memberikan semua fasilitas yang terbaik untuk kalian bisa jalan. Kenapa? Karena harus bagi tugas. Gua yang babat alas gitu ya, orang Jawa bilang gua yang babat alas, kalian yang tinggal jalan aja dari belakang. Kita siapin semuanya. Itu yang sebenarnya saat ini gue sedang lakukan. Jadi mohon disupport aja. Ini juga toh baik buat Indonesia. Ini baik untuk kalian semua. Ini baik buat gue juga. Jangan sampai kita makan beras nanti lama-lama harga beras naik karena impor ya. Kita impor harganya mahal-mahal. Nanti orang-orang yang kelas di bawah mereka jadi nggak bisa apa-apa. Padahal 95% perkebunan di Indonesia adalah rata-rata perkebunan rakyat yang dimiliki sama low class income. Jadi mereka yang di low class income itu mereka yang punya lahan itu. Jarang sekali mereka yang punya yang misalnya high class income ya. Mereka tuh bisnisnya rata-rata nggak kesana lah. Kalau Anda pun dan digabungin sama teman-teman yang memang middle sama low class income, pasti banyakan yang itu dibanding pengusaha-pengusaha besar. Perkebunan Sinarmas, perkebunan misalnya ya kita sebutlah Sinarmas, sama digabungin sama perkebunan rakyat, pasti banyakan perkebunan rakyat kalau di total gitu ya. PTPN, PT Perkebunan Negara, BUMN, kalau digabungin sama punya rakyat juga pasti banyakan rakyat punya. Rakyat ini yang harus mengerti soal konsep berbisnisnya, bahwa produk-produk ini tuh punya potensi nggak cuma di Indonesia tapi di luar negeri. Makanya gue pengen ngomong ini supaya apa? Supaya kita nggak krisis petani, supaya kita tidak krisis pangan. Makanya harapan gue lewat video ini kalian ngerti ambisi gue untuk benar-benar buka mata kalian, buka peluang bahwa ada potensi lain gitu ya. Jadi cuma sekedar jual ke pengepul, tapi kalian bisa jual ke luar negeri. Itu aja sih. Makanya semoga kalian mengerti, semoga kalian juga kalau misalnya udah suka sama video ini, kalian juga mengerti bahwa ini informasi yang bagus. Kalian share ke teman-teman kalian yang ada di daerah, teman-teman kalian yang ada di kampung, yang di kota, yang lagi kuliah, dimanapun itu, supaya kita punya kesepakatan yang sama bahwa anak muda harus bisa melihat potensi ini menjadi potensi yang besar buat masa depan. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kalian bisa dapetin informasi terbaru tentang dunia ekspor di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. See you on the next video. Bye bye.